Oke, jadi pada kesempatan hari ini saya akan berbagi pengalaman dan tips juga sharing ya friend ya tentang cara untuk memodif perumahan kopling punya Jupiter Jet maupun Vega Air friend. Oke, jadi nanti akan saya bahas tentang cara untuk memodifnya dan juga kekurangan serta kelemahannya ya friend ya. Jadi di sini saya memiliki dua rumahan kopling, jadi yang sini udah saya pasang dan satunya belum saya pasang friend. Jadi untuk cara memodifnya saya bahas dulu ya friend ya. Jadi di sini ini adalah rumahan koplingnya friend, rumahan house koplingnya. Jadi di sini sudah saya lobangi dengan menggunakan bor untuk baut 10 friend. Kalau nggak salah itu berapa mili ya? 6 mili kalau nggak salah. Jadi kita lobangi untuk bagian rumah house kopling ini. Fungsinya apa itu friend? Jadi di sini fungsinya agar oli itu lebih mudah masuk ke dalam sini untuk melumasi bagian kampas kopling dan juga plat gesek kopling ya friend ya. Ini adalah fungsinya kita ini agar oli itu lebih mudah masuk ke dalam ini rumahan kopling ini friend. Oke ya, ini lubangnya ya friend ya. Kita menggunakan mata bor yang 6 mili saja. Bisa juga yang lebih kecil friend, menggunakan mata bor yang untuk baut 8 itu friend. Jadi di sini jangan ini ya menggunakan mata bor untuk baut 12 alias 8 mili friend, karena terlalu besar takutnya riskan itu gampang jebol friend, gampang rompal di bagian ini. Oke friend, ini untuk bagian house copingnya saya buat lubang ini. Lalu yang berikutnya saya bahas lagi ini untuk bagian ini ya, rumahan untuk tonjolan ini, tonjolan kampas koplingnya friend. Jadi di sini kita perlebar. Jadi kalau punya standarnya itu kampas kopling FR itu belum bisa masuk ya friend ya. Jadi kita lebarkan menggunakan gerinda ya friend ya. Untuk bagian sini semuanya agar kampas ini bisa masuk friend. Nih kampas ini. Nah tuh. Agar kampas ini bisa masuk friend. Jadi ini untuk pembahasan bagian ini ya. Bagian house koplingnya. Dan selanjutnya saya akan bahas ini untuk bagian kampas koplingnya. Ini kan punya FR sih friend, Suzuki FR 80. Jadi kita perlu penyesuaian untuk di bagian tonjokannya ini, tonjolan ini. Jadi kita potong sebanyak 1-2 mili friend. Jadi ini kalau nggak salah saya kurangi 1-2 mili. Saya potong dengan menggunakan gerinda. Kalau untuk patokannya mending ini friend ini friend pasang. Setelah friend ini perlebar ini friend pasang, lalu friend ukur. Nah ukuran ini lalu friend potong ya friend ya. Nah itu ya caranya begitu friend. Ini tips untuk yang bagian house couplingnya. Jadi ini udah paten ya friend ya, seperti ini. Jadi kita buang bagian tonjolan ini. Kalau nggak dibuang nanti ini friend, mentok di bagian ini bak koplingnya, nanti kemakan di bagian ini. Nah di bagian ini nanti kemakan, bisa ini ya, bisa rompal semua nanti. Kalau nggak friend daripada ini bingung untuk bagian ini kapas koplingnya ini, jadi friend juga bisa kerok bagian ini, tapi lebih ribet friend kalau ngerok yang di bagian dalam ini. Jadi itu tipsnya ya, kita perlu memotong tonjolan ini agar rata dengan rumahan koplingnya. Nah ini harus rata. Nah ini ya rata, yang penting rata friend. Jangan nggak dipotong nanti nyangkut di bak kopling ini, bisa rompal ataupun ya gesek-gesek, bunyinya nggak enak juga. Oke friend. Oke ya, untuk yang selanjutnya ini ya friend ya, untuk di bagian ini satelitnya, rumahan satelitnya. Jadi ini udah saya bubut ya friend ya. Jadi friend bawa ke tukang bubut untuk bagian ini. Friend minta bubutkan bagian ini rumahan kopling ini, kapas kopling ini. Jadi friend bawa kapas FR-nya ke tukang bubut. Om, tolong buatin ini, biarin bisa masuk. Nah gini, pasti nanti dibubutin friend di sana ya, karena di bengkel bubut ya pasti dibubutin lah. Kalian bayar juga kok. Nah itu friend tipsnya. Jadi ini kalau yang standar itu ini ya friend ya, masih segini friend. Jadi kapas kopling punya standar itu lebih kecil friend, segini dimensinya. Jadi di sini saya akan bandingkan dengan plat geseknya aja ya friend ya. Nah tuh bisa dilihat. Ntar saya fokusan terlebih dahulu. Nih untuk dimensi lebarnya.
Oke, agak ribet ini fokusnya nih, maklum HP kentang. Oke, iya toyo, iya toki. Nah, nih. Jadi ini punya ini standar, ini ada plat geseknya. Jadi plat geseknya itu dimensinya sama aja friend sama kapas kopling yang standarnya friend. Kapas kopling standarnya sudah saya buang soalnya. Jadi di sini bisa dilihat ini segini dan ini dimensi kapas koplingnya segini yang punya FR. Jadi lebih lebar ya friend ya. Tuh, bisa dibandingkan. Ini lebih kurus dan ini lebih lebar friend. Ya. Oke, untuk yang selanjutnya ini tadi udah saya bahas ya, minta dibubutin ke tukang bubut. Friend-friend bawa yang punya FR, nanti dipasin sama dia, biarin bisa masuk. Oke, yang selanjutnya di sini ada lubang ini ya, ada 4 biji friend. Ini juga saya bor dengan menggunakan bor 6 mili friend. Jadi ini fungsinya agar oli juga lebih mudah masuk ya, untuk lebih mudah meresap ke dalam rumahan kapas kopling ini friend ya. Oke, ini adalah satelitnya. Jadi ini rumahan satelitnya untuk rumahan kapas kopling. Sudah jelas friend sampai di sini. Jadi akan saya teruskan juga di sini, saya lobangi juga ya friend ya. Jadi tidak usah banyak-banyak untuk lubang yang di bagian ini. Ini juga fungsinya untuk melumasi ini ya friend, agar oli juga lebih mudah masuk ke dalam ini rumahan kopling. Jadi ini kan bertumpuk-tumpuk nih friend. Nah nih, bertumpuk-tumpuk. Nanti biarin oli juga bisa melumasi bagian ini saat kapas kopling bergesekan dengan plat sekat kopling alias plat koplingnya ya. Jadi di sini plat geseknya tidak saya lepas ya friend ya, karena sudah saya pasang friend. Jadi friend-friend pastinya tahulah namanya plat ini, plat sekat alias plat geseknya yang seperti ini. Jadi ini sudah saya las, saya buatin alat friend untuk buka ini ya. Jadi plat geseknya itu juga harus ganti ya friend ya, punya FR 80 yang bintik-bintik itu. Jadi friend-friend bisa lihat di Shopee ya, plat FR 80 plat geseknya, bukan kampasnya. Kampasnya juga ya ada sih, ada yang jualannya itu satu paket friend. Jadi ini ya, jadi kita bahas ini sudah kita bahas. Jadi tadi apa aja ya. Nah ini hose kopling ini sudah kita bahas. Oke, yang untuk yang selanjutnya ini adalah rumahan ini friend, rumahan per kopling. Oke, jadi ini adalah rumahan ini per kopling yang sudah saya custom juga ya friend ya, sudah saya bubut untuk bagian per koplingnya friend. Jadi di sini kita menggunakan per kopling punya Smash friend ya. Jadi kita perlu membubutnya untuk lubang ini agar per kopling bisa masuk ya, karena kalau punya standarnya itu belum bisa masuk friend. Kita perlu memperbesarnya sedikit saja di friend. Jadi minta dibawain aja ke tukang bubut friend ya, nanti dibuatin pasti. Ya iyalah, orang ke tukang bubut ngapain friend ke tukang bubut kalau nggak ngebubut, kan aneh ya. Itu ya, kita perlu membubutnya ini ya agar per kopling bisa masuk friend. Jadi friend bubut untuk bagian ini ya. Dan di sini juga saya tambahi 4 buah lubang ya, agar ini oli juga lebih mudah masuk ke dalam rumahan kopling, agar kopling itu bekerja dengan maksimal ya friend ya. Oke, di sini saya pasang dulu per koplingnya. Nah ya. Oke, semua itu sudah saya bahas ya tentang cara untuk memodifnya friend. Jadi yang untuk friend-friend yang belum paham ataupun kurang jelas, bisa friend-friend tanyakan di kolom komentar ya friend ya. Oke, jadi akan saya bahas spesifikasi kekurangan dan kelebihannya friend. Untuk pembahasan tadi ada yang tertinggal ya, yang belum saya bahas ya friend ya. Jadi ini adalah pernya dan ini bautnya. Ini adalah baut per koplingnya. Di sini bisa terlihat diameternya ngambang ya friend ya, karena lebih besar diameter per daripada ininya, bautnya, ring bautnya ini. Jadi friend bisa menambahkan ring ini ya, baut 10 friend. Ini dia. Nah nih ya, ditambahkan seperti ini. Nah saat pemasangan friend diusahakan ini pas di tengah ya friend ya. Nah nih, di saat ini sudah di tengah, lalu friend kencangkan saja friend sampai ini benar-benar masuk ya pernya ya.
karena di sini menggunakan ini ring 10, jadi lobok dengan ini ya, baut pernya bisa terlihat lobok ya. Nah itu caranya, kita harus memposisikannya pas di tengah lalu kita kencangkan friend, nggak apa-apa, ini aman kok. Oke friend, jadi itu ya, segitu aja ya penjelasannya yang tertinggal. Oke. Untuk kelebihannya friend, kita memodif ini rumahan kopling ini. Yang pertama itu gini friend, kalau dari segi ini, segi kapas kopling ya, ini dengan yang standar, ini kan yang standar nih, taruhlah ini yang standar, contoh yang standar. Untuk dimensi lebarnya kan berbeda ini friend. Nih, bisa terlihat, saya fokuskan dulu. Walah, HP kentang di goblok. Nah ini ya friend ya, jadi lebarnya itu berbeda friend. Ini lebih lebar dan ini lebih kurus ya friend ya. Jadi ini daya cengkramnya itu lebih ini, lebih jos, lebih bagus ya friend ya kinerjanya. Karena ini lebih lebar friend. Jadi friend juga harus mengganti untuk bagian plat sekat ataupun plat gesek koplingnya ya friend ya. Jadi ini daya cengkramnya lebih jos, lebih lebar. Oke, ini adalah kelebihan dari kapasnya friend. Selanjutnya ini adalah pair kopling smash. Jadi kelebihannya ini friend. Jadi bila mana menggunakan pair kopling smash ini, dia tuh lebih ini, daya pegasnya lebih cepat ya friend ya. Lebih keras dan lebih kenyal dia. Jadi kopling itu di saat ini kita tarik tuas bebek ini, apa namanya, titik bebek ini. Jadi ini ya friend ya, jadi cepat dia menutup kinerja kampas kopling itu friend. Jadi ini adalah rekomendasi untuk friend-friend yang suka hobi ini ya, hobi bore up pastinya tahulah namanya ini, hal-hal seperti ini. Ini udah umum lazim digunakan untuk anak-anak racing ini ya, anak-anak otomotif motor bebek yang biasa main road race ataupun main gas track friend. Jadi nggak usah beli yang inilah, yang beli apa namanya, kaki per 6 atau 5 itu. Ini aja udah mumpuni kok. Rata-rata pembalap itu juga pada pakai yang kayak gini. Karena saya juga udah ngerasain friend, ya, lebih kenyal dia, lebih enak, lebih cepat baliknya juga. Jadi ini rekomendasi banget ini untuk pair kopling smash ya. Jadi ini adalah kelebihannya ya friend ya. Yang pertama itu daya cengkramnya lebih kuat dari bagian ini, dari bagian kapas koplingnya. Daya cengkramnya itu lebih kuat. Dan yang kedua untuk bagian pair ini, jadi daya pegasnya juga lebih cepat friend. Jadi lebih cepat balik chest gitu, tarik chest. Jadi lebih kenyal dan lebih keras ya friend ya. Jadi ini aman-aman saja sih friend ini. Yang penting friend kalau minta bikinin lubang ini jangan terlalu longgar friend. Karena nanti riskannya rawan ini friend, untuk di bagian belakang ini. Di sini bakalan rawan ini friend, rawan bolong, rawan jebol kalau untuk di bagian sini ya friend ya. Tuh. Nah, di bagian sini. Ini rawan jebol di bagian sini. Jadi minta buatin yang press saja friend di bagian ini, rumahan kopling ini. Dibuat press tapi bisa lewat gitu ya. Jadi itu adalah kelebihannya. Jadi di sini untuk segi aspek kekurangnya ini friend ya, kita merusak ini standar pabrik. Itulah yang pertama kekurangannya friend. Ya, kita kekurangannya itu ini, merusak standar pabrik kekurangannya. Dan yang kedua itu ini, mengeluarkan banyak biaya ya, mengeluarkan budget, ibaratnya itu ya kita modal lah. Nah itu kekurangannya. Dan kekurangan yang selanjutnya itu kalau kita salah perhitungan ini bisa rompal semua friend. Nah itu ya friend ya kekurangannya. Oke, jadi segitu aja ya video pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat untuk friend semua. Jadi ini cuman sharing, berbagi ilmu ya friend ya. Kalau ada friend yang lebih paham ya, ini tolong dimaklumi ya friend ya, karena kita ya sama-sama belajar lah di channel ini. Oke friend, segini aja video pada kesempatan hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan